Fir'aun rasa dirinya sesat nggak Pak? Enggak. Allah berfirman dalam surat Ghafir, qala fir'aunu ma uriikum illa ma ara wa ma ahdiikum illa sabila rasyad. Berkatalah Fir'aun, aku tidak memandang untuk kalian kecuali yang aku pandang baik, dan aku tidak membimbing kalian kecuali kepada jalan kebenaran. Fir'aun yang ngomong gitu Pak. Apakah berarti setiap orang berkata ini baik jadi bid'ah hasanah? Tawasul yang syirik adalah orang yang berdoa kepada selain Allah, kepada orang-orang saleh, kepada para wali, apakah dengan harapan doanya diteruskan kepada Allah atau orang soleh itu yang mengabulkan hajatnya. Kenapa haram pemilu, tapi hasil dari pemilu tersebut ditaati, harus ditaati pemerintahnya. Ya. Nah, ini syubhat diucapkan oleh beberapa orang di masa ini. Kepala Sekolah SMP Al-Arsyad Sutardi mengatakan, pihaknya tidak menggelar upacara bendera serta melarang siswanya memberi hormat kepada bendera karena menilai hormat kepada benda mati sama halnya dengan musyrik. Ini apa? Hormat bendera merupakan bagian keyakinan kami sebagai seorang muslim untuk melaksanakan akidah kami, karena kalau kami hormat bendera berarti bertentangan dengan keyakinan kami, yaitu telah melakukan suatu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berarti akan membatalkan keyakinan saya sebagai seorang muslim. Huma idza ta'allamal insan asyibr tsalits. Kalau dia belajar lagi sampai masuk ke jenggal yang ketiga, alima annahu la ya'lamu syai'an. Kalau dia belajar lagi sampai ke tingkatan paling tinggi ilmu, dia merasa orang paling bodoh di dunia. Dan itu tingkatan siapa? Tingkatan sahabat. Tingkatan sahabat. Untuk masuk ke sini nggak main-main. Hebatnya sahabat itu ya coba. Sampai ada seorang tabi'in. Dia mengatakan, saya adroktu mi'atan wa ishrin sohabiyan. Saya, ada seorang tabi'in mengatakan, saya berjumpa dengan 120 sahabat. Kata tabi'in ini, 120 sahabat. Semuanya yang saya dapatkan, semua kalau ditanya, pasti dia melempar ke temannya. Coba tanya sama teman saya, dia lebih pintar daripada saya. Sampai ada orang, dia mencoba gitu. Dia bertanya kepada seorang sahabat tentang sebuah masalah agama. Apa kata sahabat? Coba tanyakan kepada si A. Dia lebih pintar daripada saya. Akhirnya datang kepada si A. Si A, saya punya masalah seperti ini, apa hukumnya? Oh, coba tanyakan kepada si B. Dia lebih pintar daripada saya. Terus tanya kepada si B. B mengatakan, coba tanya kepada si C, lebih pintar daripada saya. Sampai pertanyaannya kembali kepada yang pertama. Dan siapa itu? Para sahabat. Coba kalau kita lihat ya, seperti sahabat coba hebatnya mereka itu. Seperti Khalid bin Walid. Khalid bin Walid bertemu dengan Rasulullah, sahabat ketemu dengan Rasulullah. Pertanyaan, kenapa Khalid bin Walid tidak menyampaikan riwayat? Enggak ada riwayat Khalid bin Walid mengatakan saya mendengar Rasulullah bersabda. Apakah Khalid bin Walid enggak pernah ketemu dengan Rasulullah? Ketemu. Cuma beliau kenapa tidak mau menyampaikan? Karena ada yang lebih berilmu yang berhak untuk menyampaikan. Hebatnya mereka seperti itu. Sehingga kalau mereka ditanya, ada yang lebih mumpuni, coba tanya kepada beliau, lebih mumpuni daripada saya. Sampai Abu Sa'id Al-Khudri, beliau masuk ke masjid. Mendapatkan di masjid, orang berkumpul membuat lingkaran di Kufah. Ada pemimpinnya, kemudian mereka semuanya bawa kerikil. So, ini sahabat mulia, tapi nggak berani bicara. Kenapa? Karena ada yang lebih senior, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa yang dikerjakan sama sahabat ini? Langsung keluar masjid, menuju ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Nunggu fatwanya dia. Kenapa? Abdullah bin Mas'ud lebih berani berbicara masalah ini. Dan itu hebatnya sahabat. Sahabat hebatnya seperti itu. Kalau kita mau belajar terus sampai tingkatan kita itu paling bodoh. Sehingga kita itu hati-hati bicara masalah itu. Kenapa? Resikonya besar. Kalau ada yang lain yang mau bicara, alhamdulillah gitu. Saya bersyukur ada teman yang bisa bicara masalah seperti ini. Saya bersyukur gitu. Dan itu sampai tingkatan seperti ini harus kita mengarungi samudera ilmu. Kalau zaman dulu ya ulama-ulama salaf kita, mereka kalau ditanya, mereka itu cari cara supaya keluar dari pertanyaan. Maksudnya caranya keluar itu apa? Coba tanyakan ke dia saja. Gitu. Kalau zaman dulu. Sehingga setiap ada pertanyaan dilontarkan, yang mereka pikirkan pertama kali, gimana saya lepas dari pertanyaan ini? Gitu. Caranya bagaimana? Lemparkan ke teman yang lain. Maka kalau ada teman yang lain yang mau ngajar, alhamdulillah, saya bebas dari neraka jahanam. Biarkan dialah, maksudnya itu teman kita lebih berilmu kan itu. Kalau kita kan enggak, kita belajar bahasa Arab enggak bisa, Al-Qur'annya gerudal-geradul. Wow, seakan-akan kita itu pejuang Al-Qur'an dan Sunnah. Kita yang banyak berfatwa. Ini bahaya. Coba kita lihat ulama-ulama kita ya, kalau ditanya. Imam Malik,
beliau pernah jadi ada utusan dari sebuah negara yang mereka rancu dalam banyak masalah. Akhirnya diutuslah seorang utusan pergi kepada Imam Malik untuk menjawab masalah-masalah itu. Nanti jawaban Imam Malik akan dibawa pulang ke negaranya. Dilontarkan kepada beliau 60 pertanyaan. 60 pertanyaan. Setiap ditanya Imam Malik, apa hukum seperti ini? Wallahu alam, saya nggak tahu. Tanya lagi Imam Malik, pertanyaan kedua, apa hukum seperti ini? Wallahu alam, saya nggak tahu. Dari 60 pertanyaan, yang dijawab cuma 4 pertanyaan. Setelah itu beliau mengatakan, kata yang bertanya, Imam Malik, saya bertanya banyak, ini masalah negara saya. Engkau jawabnya cuma 4. Terus saya nanti kalau pulang gimana? Saya ditanya sama negara saya. Beliau mengatakan, kalau kamu pulang, umumkan di atas mimbar, Imam Malik orang bodoh. Umumkan di atas mimbar, orang Malik orang bodoh. Dan orang bisa seperti itu, merendahkan dirinya, itu memang sudah mengetahui samudra ilmu. Biasanya kalau orang awam atau orang bodoh, dia itu akan berlagak untuk berfatwa. Sehingga senang tampil. Sedangkan orang berilmu, enggak, dia semakin takut untuk tampil.